Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu qadim itu jalur mutlak ya. Itu nggak mungkin kontradiktif. Biarpun beda ruang waktu, beda wujud, beda nama, beda interpretasinya, perspektifnya. Karena qadim sudah terbebas dari baru dan subjektivitas, maka nggak mungkin ada kontradiktif. Makanya masing-masing rasul itu saling membenarkan, nggak mungkin kontradiktif. Demikian juga isinya agama samawi itu nggak mungkin kontradiktif. Kitab-kitab qadimnya semua nggak mungkin kontradiktif. Rasul-rasulnya nggak mungkin kontra. Ya, ketika kontra itu berarti sudah relatif. Kontra itu berarti karena sudut pandangnya nggak sama, nggak cocok, makanya benturan. Tidak linear satu garis lurus, berbelok-belok, kanan kiri, geol ya. Karena kena hukum dunia yang baru, yang relatif berpasang-pasangan. Ada hitam, ada putih. Nah itu ada yang seleranya hitam, ada selera putih. Ada baik, ada buruk. Ada yang menganggap ini baik, ada yang menganggap itu buruk. Itu ilmu baru duniawi yang berpasang-pasangan geol. Kalau ilmu qadim nggak mungkin ada kontra. Makanya jalurnya pasti ilmiah. Kan ilmiah itu apa? Qadim itu terbreakdown ke bawah, dipertanggungjawabkan secara ilmu, pengetahuan, dan juga hukum sunatullah, ilmu pasti semuanya. Makanya waktu Nabi Isra Mi'raj ketemu Sidratul Muntaha, itu ketemu pohon yang daunnya adalah seluruh cabang ilmu pengetahuan. Di atasnya itu qadim. Pohonnya yang daunnya itu gambaran cabang-cabang ilmu pengetahuan yang baru. Itulah batas antara baru dan qadim. Qadim di atasnya baru. Maka seluruh pengetahuan itu mempertanggungjawabkan qadim. Qadim di atas baru. Maka nggak mungkin qadim itu terbantahkan dengan baru. Nggak mungkin ada gesekan, nggak mungkin ada benturan. Apanya yang mau dibentur, wong? Tidak terukur, tidak tergambar, tidak terdefinisi, tidak terbayangkan. Apanya mau dibenturkan? Nah itu dia. Nah sebetulnya kenyataan yang makin ke atas itu kan makin mutlak. Sedang kenyataan paling semakin ke bawah itu semakin fata morgana. Nah berarti ke atas qadimnya itu makin maha qadim. Dan makin ke bawah itu makin baru, makin relatif. Makanya manusia itu kami terangkan ya, paling tinggi adalah mutlak, di bawah yang mutlak adalah pasti, di atasnya pasti itu hukum, di bawah hukum itu rumus ya, sampai bawahnya itu paling bawah ya, dan terusnya ke bawah lagi itu nafsu, khayalan, fiktif dan sebagainya, angan-angan ya. Makin ke bawah makin rendah, makin abstrak ya, demikian. Dan yang nyata hanyalah Allah saja. Ya. Yang maha kekal, maha qadim, ya, maha nyata adalah Allah saja. Lainnya enggak nyata sebetulnya. Demikian juga ilmu qadim naik lagi, qadim naik lagi terus. Di bawah qadim itu sudah baru. Ya. Makin ke bawah, makin abstrak itu barunya. Nah, ketika orang masih pada pandangan baru berarti bukan qadim. Yang baru pasti ada benturan. Enggak mungkin selamat itu. Baru pasti akan rusak. Karena tidak kekal, tidak mutlak. Nah, kalau qadim sudah kekal, nggak mungkin rusak, nggak mungkin benturan, ya, nggak mungkin terpecah-pecah, ya. Nah, padahal di alam barunya Rasul Nuh, Rasul Ibrahim, Rasul Musa, Rasul Isa, Rasul Muhammad, beda ruang waktu, nggak ada kontra. Quran ya, seluruh ayatnya
satu sama lain, nggak ada kontra, nggak ada benturan, nggak ada. Benturan itu berarti tidak sama gelombang dan frekuensinya, tidak jalur secara vertikal dimensional, menjadi hukum horizontal berpasangan geol tadi, ada dua kutub berpasangan. Itu hukum dunia, itu hukum selera. Kalau kodim nggak mungkin dibantah oleh seluruh cabang ilmu pengetahuan, perspektif, interpretatif, subjektivitas. Nggak bisa. Maka menjadi ya'lu wa la yu'la alaih, sangat tinggi dan tiada yang melebihinya. Kemudian ilmiyun wa amaliyun loh, rahmatan lil alamin loh, hakul yakin loh. Itu kisi-kisi akan kodim semua. Nah kalau bukan kodim, kalau baru, tidak ilmiah dan sulit untuk amalia, tidak ya'lu wa la yu'la alaih. Kenapa? Dimensinya masih terbatas. Di dimensi terbatas ya, ilmu baru pasti akan rusak semuanya. Nah itu dia ya. Sebetulnya yang mempengaruhi dengan status quo, subjektivitas, interpretatif, perspektif, itu pasti bukan kodim. Ya. Sedang kodim itu kalau dakwah adalah menyampaikan petunjuk, cara, sistem, jalan, itu bukan klaim status quo, bukan. Menyampaikan pun sangat objektif, cocok silakan, nggak cocok silakan, paham silakan, nggak paham silakan, mau alhamdulillah ya, nggak mau juga nggak apa-apa. Sangat objektif ya. Makanya di Qur'annya ya, engkau Muhammad ya tidak bisa memaksa ya orang itu menjadi beriman atau tidak. Sudah bukankah dengan dakwahnya Muhammad, Nabi Muhammad, tapi itu Tuhan petunjuk itu. Nah demikian. Berarti menyampaikan sistem, metodologi dan objektif ya. Nah kalau yang menyampaikan status quo itu perspektif berbeda, hukum ruang waktu berbeda, pasti akan ada benturan dan sebagainya. Kami ini merangkul, bukan membentur ya, menyatukan apa yang tadinya terpecah-pecah ya, golongan-golongan, kelompok dan sebagainya, itu disatukan lewat hatimu. Nah, demikian Qurannya itu kodim. Rasul itu menyatukan, bukan memisahkan perspektifnya. Nah, golongan, grup, kelompok itu nggak mungkin jadi satu. Itu hukum baru. Tapi disatukan adalah lewat hatinya atau kodimnya. Nah, makanya dulu di Kejawen agama itu macam-macam ya, ada Hindu, Buddha, Kristen, Islam, tapi diwadahi Kejawen, tauhidnya satu, nggak ribut di syariatnya. Demikian, tauhid pun satu. Nah kalau agama kelar-kelir, syariat dunianya ya pokoknya eger-egeran semua. Itu status quo, itu ahli kitab ya. Orang membaca kitabnya itu ahli kitab ya. Jadi siapapun yang masih terjebak di pandangan baru, status quo, relatif, itu pasti bukan kodim. Gimana mau bisa ada hubungan dengan Allah yang maha kodim kalau bukan kodim? Gimana mau sampai puncaknya yang maha kodim kalau tidak bisa masuk kodim? Gak mungkin. Nah makanya setan itu mempengaruhi dengan keinginan, harapan, prasangka, dugaan, dan apa itu baru semua. Kalau kodim, kau mati, dirimu mati, manut, tunduk, pasrah. Tapi kalau kau banyak mau, kepintaran,
merasa, keinginan, harapan, prasangka, dugaan, itu baru. Tapi kalau kamu menuju kodim, kau harus mati. Gak ada keinginan, gak ada harapan, gak ada interpretasi, gak ada intrik, gak ada politik, gak ada apa-apa. Bahkan dirimu harus hilang semuanya. La ilaha, baru muncul illallah. Makanya top down, bukan bottom up. Nah, ini harus diterangkan ya secara teliti ya, agar orang tahu bedanya ya. Kalau masih ada keinginan, harapan, merasa, ego, intrik, politik, tipu, mempengaruhi subjektivitas dan sebagainya, itu pasti bukan kodim. Tapi kalau kodim itu lewat petunjuk, dikendaki, ditunjuki, kemudian melalui sistem top down, bukan hukum gial-gial pasangan-pasangan dunia, bukan. Tapi dimensional kodimnya itu, naik dimensi itu saja. Dan hukum kodim nggak akan benturan walaupun berbeda dengan ruang waktu baharunya. Nabi Musa, Nabi Nuh dengan Nabi Muhammad nggak ada benturan, padahal beda ribuan tahun ya, mungkin juga puluhan ribu tahun, nggak ada benturan karena nggak ada pengaruh dengan hukum ruang dan waktu. Kodim itu terbebas dengan hukum baru. Nah, gitu ya. Jadi kalau menuju Allah yang Maha Kodim, carilah orang yang menerangkan ilmu kodim, caranya, metodologinya, sistemnya, prosesnya, dan dia terbebas dari intrik, politik, keinginan, kemudian fitnah, merasa. Dia hanya menyampaikan petunjuk, jalannya, caranya, sistemnya, itu aja. Selebihnya dia nggak akan maksa. Orang dibilang nipu, jadi bisik, sembunyi-sembunyi, menggunting dalam lipatan, itu pasti karena ada keinginan ya, dan ada interpretasi, merasa benar dan sebagainya. Kalau tidak ada merasa benar, dia sampaikan apa ada yang terbuka. Cocok, nggak cocok silakan, nggak apa-apa. Mau nggak mau, nggak apa-apa. Iya. Dan dia menyampaikan petunjuk, bukan menyampaikan cerita. Ceritanya disinilah yang paling benar, cerita disinilah yang paling baik, disinilah yang ini orang waris dan sebagainya. Saya nggak pernah menerangkan gurunya siapa, ya nggak pernah. Nama guru saya nggak pernah. Saya ya angkat Profesor Qadirun Yahya, saya angkat Guru Siddhartha Gautama, saya angkat Guru Buddha, Guru Krishna, saya angkat juga Nabi Isa, Nabi Musa, ya. Nggak pernah toh saya mengerucut harus ini, nggak ada. Tapi saya menerangkan jalannya, caranya. Saya juga nggak pernah menjelekkan agama lain, ya, nggak pernah. Ya, nggak pernah saya menjelekkan Hindu, nggak menjelekkan Buddha, nggak pernah menjelekkan mursyid yang lain, nggak ada. Silakan teliti ya kalimat-kalimat saya di dakwah saya selama ini, nggak pernah. Ya, nah itulah ya bedanya ya. Kejadian pun kami angkat, ya kami ceritakan perspektif yang benarnya, loh kan? Hindu kami angkat, Buddha kami angkat, Nasrani kami angkat, ya. Islam pun kami angkat. Tapi akhirnya disatukan dengan perspektif tauhid yang qadim. Sampai sejauh ini, saya pun ya sampai sejauh ini nggak pernah menyebut nama zahir guru saya. Betul? Yang saya angkat malah adalah ayahnya guru profesor ya, karena saya dulu bayatnya zaman beliau sampai khalifah ya di zaman beliau ya. Karena namanya sudah familiar, sudah ditahu orang ya. Nah, demikian. Nama guru saya yang guru zahir saya malah nggak pernah saya sebut
sampai sekarang. Ya aneh kan? Nah, dan saya nggak pernah menjelek-jelekan yang lain, tapi menyampaikan jalan, cara, petunjuk. Yang di luar itu menjadi distorsi. Ya, kami terangkan distorsinya. Bukan menjelekkan Hindu, nggak pernah. Menjelekkan Buddha, nggak pernah. Menjelekkan tarekat lain, ya bukan, nggak pernah. Nah, gitu ya. Kita pun nggak pernah menjelekkan kitab lain, nggak pernah. Tapi kami menyampaikan metodologi, sistemnya, ya, sebagai menyampaikan petunjuk. Petunjuk itu mengarahkan, ya, arahnya, alamatnya, jalannya, caranya, gurunya, prosesnya. Silakan dicek ya. Saya nggak pernah menyebut nama guru saya. Saya pun nggak pernah mengaku mursyid, nggak pernah. Kata siapa saya ngaku mursyid? Nggak pernah. Ya. Nah, itulah ya. Karena Kodim itu sudah tidak mungkin tabrakan dengan Baharu, nggak mungkin. Baharu itu turunan daripada Kodim, breakdownnya Kodim, nggak mungkin tabrakan. Itu beda dimensi. Yang tabrakan itu adalah antara Baharu dengan Baharu, ya. Kodim dengan Baharu nggak mungkin, atau Kodim dengan Kodim nggak mungkin, ya. Nah, demikian ya. Masa Tuhan menjelekkan agama yang diturunkannya sendiri? Nggak mungkin toh. Masa Tuhan menjelekkan Rasul yang diutusnya sendiri? Nggak mungkin. Sekali lagi, yang benturan, yang berselisih itu adalah Baharu dengan Baharu. Nggak mungkin Kodim dengan Baharu. Nggak mungkin Kodim dengan Kodim, ya. Nah, demikian ya. Makanya yang berpeluang benturan adalah ketika masih ada di perspektif Baharu, merasa ego, merasa inilah ini, ya, dan sebagainya. Kami selama ini hanya menerangkan jalannya, caranya. Kami agungkan semua. Saya pun muridnya Profesor Qadirun Yahya, Syekh guru kami itu, sampai diangkat khalifah, ya. Zaman beliau, di mana saya mau memusuhi murid-muridnya? Astaga, kami ini menerangkan, dituduhlah meniru kayak apa kayak. Kalau isi gelombang dan frekuensi yang sama, muncul dari corongnya pun sama, bukan meniru namanya, tapi menyamakan gelombang dan frekuensi. Nah, itu beda dengan meniru. Saya dimusuhi, dihina-hina, dituduh-tuduh, difitnah. Kami ini baik ada zaman beliau, yang mengenalkan dengan tarekat ini adalah beliau. Bahkan dulu setiap bulan tanpa terkecuali saya suluk terus itu, nggak pernah berhenti. Sampai saya kuliahnya sampai selama 15 semester, 7,5 tahun, saya lebih mendahulukan suluk ketimbang yang lain. Masa saya kemudian menjelekkan namanya, memusuhi muridnya? Apakah gila apa? Nggak ada ajaran memusuhi itu, nggak ada. Itu subjektif, itu baru. Nah, demikian ya, saudara-saudara saya semua itu, ya. Demikian juga tarekat lain, ya. Semua yang jalurnya ketemu pada ujung Rasulullah Muhammad itu saudara-saudara semua. Jangankan tarekat, agama lainnya saya anggap saudara. Ketika pada perspektif Kodim, ya, isinya, tauhidnya, nah gitu. Silakan cari apakah saya pernah menjelek-jelekan agama lain atau guru lain atau tarekat lain. Nggak ada. Nggak pernah merasa ngaku mursyid kayak, ngaku waris kayak. Yang waris guru saya kan hanya menyampaikan. Dituduhnya saya ngaku-ngaku waris, mana pernah, ya.
Tapi saya menyampaikan guru saya itu waris. Nah memang ada warisnya. Bahkan fotonya pun jelas ada ya. Nah itulah yang menyampaikan benar, tapi di kalangan orang yang nggak sepaham akan menyakitkan dan dianggap salah. Itu selera orang-orang. Kami cuma menyampaikan, nggak memusuhi, nggak ada, nggak diajari sama sekali. Berprasangka saja enggak, keinginan saja enggak boleh. Berprasangka, berkeinginan, berharap enggak boleh disiplin sini. Nah kami diajari guru seperti itu ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ini adalah tentang tauhid, ma'rifatullah, hakul yakin, ilmu qadim, ilmu tabdon, ilmu samawi ya. Demikian ya. Salam ta'lim ma'rifat. Ini tentang praktek thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah. Ilahi anta maksudi wa ridha kamatlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.